Pemirsa, wacana percepatan pelaksanaan Pilkada 2024 yang seharusnya bulan November menjadi bulan September menuai kontroversi. Pasalnya tidak ada alasan yang jelas kenapa Pilkada harus dipercepat. Jangan sampai wacana ini benar-benar terlaksana hanya untuk mengakomodir kepentingan pihak-pihak tertentu. Karena kita tidak pernah tahu apa alasan sebenarnya percepatan pelaksanaan Pilkada. Inilah yang akan kami jadikan topik dalam editorial malam hari ini, wacana percepatan Pilkada bersama saya Zilvia Iskandar. Tolak wacana percepatan Pilkada. Hukum atau peraturan sejatinya dibuat untuk mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tapi entah kenapa di negeri ini para elit sering mengotak-atik aturan untuk kepentingan politik, bukan untuk kemaslahatan publik. Dari mulai aturan batasan usia baca pres dan bacawa pres, hingga yang terbaru wacana untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu sebagai revisi undang-undang pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Aturan atau payung hukum ini bertujuan untuk memuluskan upaya mempercepat pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 yang seharusnya digelar November menjadi September. Alasannya tidak jelas, amat sumir. Inilah yang mengundang tanda tanya. Satu hal yang pasti, jika pelaksanaan Pilkada serentak itu dimajukan akan mengganggu jadwal pengambilan sumpah anggota DPRD terpilih di bulan Februari yang seharusnya Agustus akan bergeser ke November. Jika itu dilakukan, akan terjadi kekosongan fungsi DPRD kota, kabupaten, dan provinsi seluruh Indonesia selama 4 bulan. Berdasarkan revisi Undang-Undang Pilkada tersebut, selama 4 bulan masa kevakuman itu untuk tingkat provinsi fungsi DPRD akan diambil alih oleh menteri dan fungsi DPRD kota dan kabupaten akan diambil alih oleh penjabat gubernur. Dengan begitu, tidak ada lagi fungsi trias politika di daerah karena fungsi legislatif diambil alih oleh eksekutif. Lantas, bagaimana praktek ketatanegaraan mau dijalankan dengan tertib dan benar jika tidak ada fungsi kontrol dan legislatif? Pilkada serentak adalah hajatan besar penting dalam demokrasi elektoral. Oleh karena itu, jadwalnya pun telah disusun jauh-jauh hari agar pelaksanaannya tertib dan lancar. Jika tiba-tiba ada ide atau wacana untuk memajukannya, tentu harus jelas alasannya. Paling tidak, hal ini harus dibicarakan terlebih dulu antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan Komisi 2 DPR. Jangan seenaknya. Apalagi dengan membajak aturan untuk kepentingan tertentu. Ini negara hukum yang mesti dijalankan secara rasional, bukan sesukanya seperti di hutan rimba. Kita perlu mengingatkan itu karena belakangan suara-suara untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada serentak semakin kencang terdengar. Presiden bahkan setuju dengan wacana tersebut dan Kementerian Dalam Negeri tengah menyiapkan payung hukumnya. Selama tidak ada transparansi dan alasan yang mendesak dan masuk akal, ide ini harus ditolak. Apalagi jika hanya menguntungkan kelompok tertentu. Partai politik harus berani bersuara dan menolak ide ini. Kepentingan publik harus lebih diutamakan daripada ambisi dan keinginan mereka yang haus kekuasaan. Pemirsa, wacana percepatan Pilkada itulah yang menjadi topik editorial malam hari ini dan saya akan membahasnya bersama dengan Dewan Redaksi Media Group. Sudah ada Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat malam. Selamat malam, Zilvia. Baik, Bang Don, kita mulai dulu dari apa yang terjadi di DPR hari ini. Betul. Ketika akhirnya Perpu berubah menjadi undang-undang inisiatif DPR. Apa yang terbaca dari langkah DPR ini, Bang? Iya, jadi sebelumnya ada rencana untuk Perpu percepatan. Lalu kemudian hari ini kita lihat, oh ternyata bukan Perpu. DPR sepakat ini menjadi RUU
inisiatif DPR. Apa substansinya? Itu mempercepat pilkada tahun 2024 dari November ke September. Jadi maju, jadi kemudian Pak Jokowi sendiri baru akan selesai menjabat sebagai presiden pada bulan Oktober. Jadi kira-kira itu yang kemudian kita lihat yang terjadi pada hari ini. Menariknya adalah, dari Perpu sekarang tiba-tiba jadi RUU inisiatif DPR. Orang kemudian menghubungkannya. Jangan-jangan memang ini cara yang lebih legitimate untuk mempercepat pilkada, terutama karena sudah banyak spekulasi entah pengamat, entah DPR yang mengatakan ini ada hubungannya dengan pencalonan anggota keluarga Pak Jokowi, termasuk menantunya Bobi Nasution, sama waktu itu orang menyebut Gibran yang sekarang sudah jadi cawapres Pak Prabowo. Orang menghubung-hubungkan itu karena pada saat yang ketika mereka maju masih ada Pak Jokowi sebagai presiden dan dianggap bisa mensupport. Apakah benar seperti itu? Kita tidak mendapatkan pernyataan atau penjelasan langsung dari seorang Pak Jokowi tentang itu. Tetapi tentang gagasan untuk membuat Perpu lalu kemudian mengubahnya menjadi undang-undang inisiatif RUU inisiatif DPR. Memang pada tanggal 1 September Pak Jokowi mengatakan lagi dipikirkan. Pada tanggal 4 Oktober kemudian dipanggil Pak Mahfud dan sejumlah menteri untuk percepatan ini. Kalau lihat bulan Oktober tanggal 4, lalu kemudian sekarang itu kemudian diketok di DPR, kita bisa lihat sekuensnya. Nah, sekarang apakah lolos untuk mempercepat atau tidak, tergantung bagaimana DPR melihat kepentingannya. Tadi editorial mengatakan kalau tidak ada kepentingan yang jelas, itu harus ditolak. Gitu kira-kira. Berbicara soal kepentingan, Bang, kalau dari statement Mendagri mengatakan kepentingannya adalah untuk menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025 karena nanti ada proses sengketa, pilkada dan sebagainya. Apakah alasan ini masuk akal untuk menjadi pertimbangan percepatan pilkada, Bang? Ya, alasan itu make sense. Tetapi karena begini, jadi kalau dia November lalu kemudian ada sengketa, berarti akan ada 3 bulan. Itu berarti baru ada pelantikan bulan Maret. Tetapi problemnya adalah apakah semua akan mengalami sengketa? Kalau selama ini kan kenyataannya tidak banyak sengketa yang sampai ke MK sebetulnya. Yang kedua, kalau kita lihat apa kepentingan yang besar? Apakah ada kedaruratan sehingga harus lewat Perpu misalnya? Atau sekarang dengan RUU inisiatif ini mungkin pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab di pembahasan di DPR. Mungkin kita bisa lihat bagaimana proses pro kontra di situ untuk lihat nuansanya seperti ini gitu. Walaupun untuk orang seperti saya, ya kita lihat jangan-jangan di DPR mungkin tinggal ketok palu karena ini kan koalisi besar ya, koalisi besar yang tadi kalau lihat yang tidak menyetujui itu kan cuma PKS. PKS saja. Yang Demokrat sama PKB setuju dengan catatan. Untuk lebih jelasnya kita akan simak pernyataan dari Ketua DPR RI Puan Maharani berikut ini. Satu menolak yaitu fraksi PKS. Kemudian dari Demokrat menyatakan ada catatan dan dari PKB pun menyatakan ada catatan. Jadi 3 hal tersebut yang saya sampaikan, 3 fraksi, 1 menolak, 2 ada catatan. Karenanya kembali lagi saya ingin menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah rancangan undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI? Setuju. Itu dia tadi bagaimana pemetaan fraksi yang setuju dengan catatan dan yang menolak soal ini menjadi RUU inisiatif DPR. Bang Don tadi di awal sempat membandingkan bagaimana proses kemudian Perpu ini menjadi RUU inisiatif DPR dengan proses uji materi syarat usia capres-cawapres di MK. Kenapa pada akhirnya RUU inisiatif DPR ini bisa menjadi legitimate kalau dibandingkan dengan Perpu, Bang? Ya, kalau kita lihat seperti itu kan sama saja. Mestinya kalau kita bicara usia cawapres atau capres di lebih muda gitu, dulu sebaiknya dilakukan oleh DPR. Kan kira-kira begitu. Kan proses konstitusionalnya seperti itu. Lalu kemudian ternyata
melalui MK yang kemudian kita tahu bagaimana ketua MK dinilai melanggar etik berat gitu, kode etik berat. Jadi kalau lihat seperti itu kan belajar dari situ mestinya lebih legitimate di DPR ini. Sekarang apakah kepentingan di balik RUU ini gitu, misalnya bisa dipercepat. Tadi kan kita ada pikiran apakah betul ada misalnya karena Pak Jokowi menggendong kepentingan untuk anak atau menantu gitu atau tidak. Kita tidak punya data yang valid tentang itu. Tetapi kan kita berharap DPR memberikan pertimbangan yang sangat logik, sangat clear, terutama pertanyaan pokoknya adalah untuk rakyat itu apa dari RUU ini, apa pentingnya untuk rakyat gitu. Kalau tidak jelas alasannya, ya jangan dipaksakan. Kira-kira begitu kalau lihat editorial malam ini bicara begitu. Baik, kalau begitu nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Bang Don, tadi juga sudah ada statement dari Golkar yang mendorong menantu Presiden Jokowi yang sekarang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan, Bobi Nasution, untuk menjadi gubernur di Pilkada 2024. Apakah itu ada kaitannya? Kita akan bahas pemirsa usai jeda. Komunikasi selama ini ya bagus, walaupun kemarin beliau juga sudah tercatat sebagai kader PDI Perjuangan. Sebelum beliau juga dicabut ya, ditarik tanda anggotanya, kami juga sudah berkomunikasi dan sudah menetapkan beliau sebagai bakal calon gubernur atau bakal calon wali kota di Sumatera Utara dan Medan. Berarti dia akan menjadi kader Golkar ya Pak? Tergantung Pak Bobi. Oke, jadi Bang Don, di tengah isu atau wacana percepatan pilkada, kita juga mendengar Golkar mulai mendorong Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi, untuk maju di Pilkada Sumatera Utara. Jadi kalau orang mengait-ngaitkan itu salah tidak Bang Don? Ya, sebagai jurnalis kan kita bisa menghubungkan sebuah peristiwa dengan peristiwa yang lain, lalu mencoba melihat apa sesungguhnya yang terjadi di belakang itu. Tetapi kita bisa menduga-duga dulu bahwa ini ada kaitannya. Tiba-tiba Golkar, karena kemungkinan dari PDIP kan sudah tidak, karena sudah renggang kan. Tapi Golkar sudah bisa menjamin bahwa ini akan mencalonkan Bobi untuk Sumatera Utara. Kalau lihat lalu kemudian percepatan undang-undang inisiatif ini, kita akan lihat kalau jadi percepatan, ya possibility tentang dugaan-dugaan selama ini terjadi ya masuk di akal gitu. Saya ingat Pak Jokowi waktu awal-awal bulan September itu masih bilang belum jelas katanya. Misalnya harus kumpulkan semua kajian di Mendagri. Tiba-tiba Mendagri tanggal 4 Oktober bertemu dengan Pak Mahfud dan kawan-kawan dengan Presiden. Pak Mahfud mengatakan rencana percepatan saja dari Perpu atau apa nanti. Dan ya September, hitungannya kan September, tetapi bentuk hukumnya masih dibahas lagi. Dan kita tahu hari ini DPR sudah ketok palu. Kalau lihat semua sekuensi itu, gitu, wah ini sih mestinya atau terasa bahwa ini akan ada kaitannya. Yang menarik kan statementnya Pak Jokowi. Kalau kita lihat sekarang, mendengar statement beliau sekarang, kita dari pelajaran yang paling banyak itu adalah Pak Jokowi harus dilihat sebagai politisi sekarang. Statement-statementnya sekarang itu yang dulu kita anggap statement teknokratis gitu, karena dia seorang teknokrat. Tiba-tiba kita lihat dari peristiwa ini lalu kemudian dalam statement soal Perpu atau bentuk hukumnya seperti apa, lalu kemudian apakah dipercepat atau tidak, kita harus lihat itu sebagai statement politik. Oke, yang baik, ada di depan panggung mungkin beda yang ada di belakang panggung. Oke, kalau kita melihatnya dari statement politik, berarti kita juga harus baca nanti bagaimana RUU inisiatif DPR percepatan pilkada ini juga akan menjadi perdebatan politik yang sengit. Itu betul. Di antara fraksi di DPR nanti. Tapi sekali lagi yang juga masih menjadi pertanyaan adalah kepentingan buat masyarakatnya itu di mana? Mudah-mudahan itu juga nanti didebatkan oleh para anggota DPR kita ya. Kita akan bahas lebih jauh pemirsa saat lagi. Pemirsa, kami melakukan polling lewat media sosial Metro TV. Ada akun X @MetroTV dengan pertanyaan apakah wacana percepatan pilkada syarat dengan kepentingan penguasa, dan 88% netizen menjawab ya. Kita lihat lagi di Instagram.
Kurang lebih sama Bang Don, angkanya 83% juga menjawab ya ini adalah syarat kepentingan penguasa. Dan ada satu komentar dari netizen yang cukup menarik dari sisi yang berbeda dari yang kita bahas sebelumnya. Memajukan pilkada serentak yang sudah terjadwal akan memberikan efek kelelahan dan kelengahan sistem. Dampaknya kecurangan sistem dalam pilpres tidak akan terlihat. Kalau kita lihat secara jadwal, memang kalau jadi dipercepat di bulan September. Itu cukup mepet ya Bang? Kalau misalnya nanti pilpres jadi putaran kedua, Ya, Juni. itu akan sangat mepet dan dalam keadaan situasi sesempit itu segala hal bisa terjadi. Jadi ada keletihan, bisa main curang dan seterusnya bisa terjadi gitu pada saat-saat seperti itu. Tapi tentu sebelum itu terjadi, kita sangat berharap bahwa nanti perdebatan politik yang terjadi antar fraksi di DPR ketika membahas RUU inisiatif DPR ini, lagi-lagi poinnya Bang, elit mengotak-ngatik aturan ini untuk kepentingan politik, tapi kepentingan kemaslahatan publiknya di mana? Ya itu pertanyaan dan pertanyaan editorial hari ini. Jadi kan yang selama ini kita tahu adalah bagaimana rakyat dihargai hanya ketika pemilu. Di situ kalau orang di kampung saya selalu bilang kalau menjelang pemilu itu orang itu buka mobilnya ketika dia jalan. Kalau sudah selesai ditutup dan teriak-teriak dan menebar senyum dan menebar pesona kemana-mana. Tapi selesai itu ya udah selesai gitu. Jadi memang pertanyaan kita adalah kalau ini untuk kepentingan politik lalu rakyat dapat apa? Itu yang kemudian menjadi concern dari editorial malam ini dan kemudian kita harus mengendorse ini supaya para politisi kita di Senayan tolong pikirkan ini gitu. Ya rakyat untuk apa? Perlunya percepatan itu ada keletihan dan seterusnya apa iya gitu. Kalau misalnya karena kekosongan satu hari gitu apa tidak bisa diselesaikan dengan masalah-masalah administratifnya. Kalau sengketa kita tidak bisa percaya bahwa semua akan ada sengketa. Paling juga kalau ada 100-an atau 200-an jadi pilkada gitu 10 ada sengketa gitu. Jadi tidak akan mempengaruhi pelantikan. Ya yang sengketa tunggu aja bulan Maret, tapi yang selesai kan bisa duluan gitu. Mudah-mudahan itu menjadi perdebatan yang logis nanti ya, bukan hanya melulu kepentingan politis. Kita tunggu dan juga kita kawal. Bang Don, terima kasih sudah berbagi pandangannya dalam editorial malam hari ini dengan topik wacana percepatan pilkada. Pemirsa, demikianlah editorial malam. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi Economic Challenges akan hadir bersama rekan Fitri Megatara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.